Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Masih bersama Bu Sita, Budi Sita, Grosmuti Sita di channel Cerita Untuk Anak bersama bukunya Mbah Uti Surtining CWT Simulus Oplet Tua. Sekarang bagian kelima nih, bagian terakhir, agak panjang tapi ya. Hari bahagia bagi Simulus. Apa ini hari bahagianya Simulus ya? Seandainya Pak Sumo ya, sekiranya aja Pak Sumo itu anak kecil, pasti akan menari-nari, akan joget ya. Kenapa? Alhamdulillah Kir Simulus dapat 6 bulan ya untuk beroperasi, boleh selama 6 bulan, boleh menarik penumpang, boleh beroperasi, cukup layak untuk beroperasi selama 6 bulan. Tidak sia-sia jerih payah membongkar mesin, mengganti onderdil, memecah tabungan, membayar untuk Kang Rais dan Kang Suta yang sudah membantu menservis, dan mendatangkan Alvan dari Surabaya. Tidak sia-sia juga Ibu Sumo memotong ayam, bikin opor ayam. Pak Sumo seolah-olah merasa mendapat tambahan umur 6 bulan lagi. 6 bulan lagi Simulus boleh lari. Selama 6 bulan Simulus boleh lari-lari di atas aspal Probolinggo Keraksan. Ingin rasanya Pak Sumo mengajak Simulus menari-nari, saking gembiranya. Bukan itu saja kebahagiaan Simulus hari itu. Dari Pak Kasah, polisi lalu lintas, Pak Sumo mendengar bahwa mulai besok ada pekan lalu lintas, ada karnaval, ada festival mobil berhias Probolinggo Besuki ya, di Jawa Timur. Itulah sebabnya Pak Sumo merasa memperoleh kesempatan untuk menunjukkan kasih sayangnya pada Simulus. Simulus akan didandani, dihias dengan hiasan-hiasan yang indah. Segera dicarinya daun kelapa yang masih kuncup atau janur. Dicari juga kertas berwarna-warni. Sibuk sekali Pak Sumo, Alvan, Beni menghias Simulus. Nomor peserta Simulus nomor 9 diletakkan, ditempelkan di kaca depan sebelah kiri ya. Perlombaan dimulai. Mobil-mobil berangkat. Tiap seperempat jam 4 mobil, seperempat jam 4 mobil. Startnya di kantor polisi. Berbagai merek mobil ikut. Ada Chevrolet 45 kepunyaan Pak Ahmad, ada Fiat 1100 tahun 56 kepunyaan Pak Sadiman, Volkswagen kepunyaan Dr. Santosa. Mobil-mobil itu umumnya hanya dikendarai oleh seorang sopir ya. Hanya mobil dokter yang berisi seorang penumpang, yakni Bu Santosa dan Simulus. Karena Pak Sumo mengajak Beni dan Alvan. Meskipun sebenarnya tidak ada larangan, boleh kok membawa penumpang, tapi rata-rata hanya sopirnya saja. Jadi hanya mobilnya Dr. Santosa dan mobilnya Pak Sumo, Simulus yang membawa penumpang. Kilometer demi kilometer ditempuh. Pak Sumo tidak pernah merubah kebiasaannya. Dengan hati-hati dikendarainya Simulus, tidak mau bercakap-cakap dengan penumpang jika tak perlu, walaupun penumpangnya anak-anaknya sendiri. Sebuah mobil peserta lainnya mendahului Simulus karena Simulus jalannya pelan-pelan sambil mengejek, Pak Sumo masuk museum aja sama Fiatnya ya, masuk museum saja mobilnya, maksudnya mobil Fiat. Sekaligus sopirnya diejek seperti itu Pak Sumo karena sudah tua juga. Pak Sumo tersenyum. Tidak sedikit pun tampak tersinggung. Padahal tadi Simulus dan Pak Sumo disuruh masuk museum. Ia tetap bangga dengan Simulus dan hati-hati mengendarainya. Dekat sebuah pasar, seperti biasa Pak Sumo mengurangi kecepatan. Sehingga Alvan dan Beni sempat menginginkan manggis yang dijual di tepi jalan. Melalui jembatan mau masuk Keraksan, dari jurusan yang berlawanan arah tepat bersamaan akan melalui jembatan yang sempit. Sama-sama melalui jembatan yang sempit. Beni tidak bisa menahan perasaannya. Ayo pak, duluan kita duluan. Ayo dahului mobil itu, kita lewati jembatan, jangan mau kalah. Tapi Pak Sumo bahkan mengerem dan meminggirkan Simulus. Ya, memberi kesempatan pada kendaraan yang dihadapannya untuk
berjalan lebih dulu karena jembatannya sempit, harus gantian. Memasuki kota Kraksan, hampir saja Pak Sumo terus lewat depan pasar. Kalau tidak tiba-tiba melihat tanda yang rupanya baru dipasang. Mungkin peraturan baru, tanda segala kendaraan bermotor tidak boleh masuk dan panah menuju ke kiri. Verboten, harus ke kiri. Melalui jalan di samping kantor kecamatan, jalan rindang penuh pohon cemara. Alvan dan Benik sempat membaca tulisan, hanya untuk pengikut perlombaan. Oh, ada jalan di samping kantor kecamatan, jalannya rindang, penuh pohon cemara. Ternyata Alvan dan Benik melihat tulisan, hanya untuk yang mengikuti perlombaan. Melalui jalan itulah mereka lewat. Tiba-tiba seorang laki-laki memapah seorang wanita tua, melambaikan tangan. Melihat tanda orang itu membutuhkan pertolongan, Pak Sumo melambatkan jalan mobilnya. Sakit? Tanya Pak Sumo. Tidak Pak, ibu saya hanya takut menyeberang kalau melihat mobil. Oh ya syukur. Jadi Pak Sumonya berhenti dulu sehingga bisa lewat mereka. Pak Sumo melanjutkan perjalanan. Si Mulus melewati rumah sakit Kraksan. Terlihat oleh Pak Sumo kerumunan orang yang menghalangi jalan. Pak Sumo dengan sabar berkata, numpang jalan. Pak Sumo tidak membunyikan puter, tidak, takut mengganggu dan mengejutkan orang sakit. Mobil melanjutkan perjalanan meninggalkan Kraksan, laju menempuh jalan di luar kota. Pantai Besuki sudah terlihat. Belokan-belokan yang tajam sudah dilalui dengan hati-hati. Akhirnya perjalanan hampir tercapai. Ketika di tengah jalan terlihat oleh Pak Sumo tanda jalan 5 km per jam. Sepi jalan itu. Di kiri kanan hanya semak-semak. Meski begitu, karena sudah ada tanda, Pak Sumo memindahkan persneleng 3, 2, dan 1 untuk akhirnya berhenti. Oh, peserta perlombaan. Terus Pak, kantor polisi tidak jauh lagi. Polisi itu tersenyum menegur. Pak Sumo meneruskan perjalanan. Dari jauh tampak kantor polisi sudah dihias dan kendaraan-kendaraan diparkir. Pak Sumo mendapatkan tepuk tangan sorak. Akhirnya sampai juga si Mulus melintasi garis finish dan kemudian memarkir si Mulus di tempat yang telah disediakan. Seorang anggota panitia mempersilakan Pak Sumo untuk duduk di aula. Melalui pengeras suara, pengacara mengumumkan, pengarah acara mengumumkan, peserta terakhir telah masuk, yakni Sumodi Harjo, peserta nomor 9. Kendaraan yang dipergunakan Fiat 1918. Wah, sudah tua sekali ya. Hadirin tertawa dan bertepuk riuh rendah. Wah, ramai. Wah, museum gitu. Maksudnya udah tua, masuk aja museum. Pak Sumo, Alvan dan Benik dengan tenang duduk di tempat yang telah disediakan. Tidak apa Benik, anggap saja pesiar, membayar nazar karena si Mulus dapat kir 6 bulan. Kita tidak mengejar hadiah. Pak Sumo senyum-senyum. Benik dan Alvan melihat sekeliling. Rupanya kendaraan Pak Sumo memang ditunggu-tunggu karena terakhir. Buktinya, begitu Pak Sumo masuk ke aula, para anggota juri segera menyerahkan pendapat mereka masing-masing, angka yang diperoleh oleh masing-masing peserta. Pembawa acara tampil ke depan, mengumumkan bahwa Bapak Kepala Kepolisian Kabupaten akan mengumumkan hasil karnaval berhadiah dalam rangka Pekan Lalu Lintas. Bapak Kepala Kepolisian tampil ke depan disambut dengan tepuk tangan para hadirin. Mula-mula dijelaskan maksud diadakannya Pekan Lalu Lintas supaya orang semakin disiplin, tertib. Dengan makin meningkatnya kemajuan zaman, jumlah kendaraan makin bertambah, makin perlu para pengendara mentaati peraturan lalu lintas karena mobil semakin banyak, semakin berbahaya, kemungkinan kecelakaan terjadi ya. Untuk maksud inilah Pekan Lalu Lintas itu diadakan. Juara pertama karnaval jatuh kepada pengendara yang bagus sekali menghiasnya ya. Ternyata pengendaranya juga sopan, taat pada peraturan, berturut-turut melampaui ujian-ujian yang secara rahasia
diadakan oleh panitia katanya ya. Misalnya ada tanda jalan dengan kecepatan 5 km, padahal jalanan sepi, semak-semak sepi. Mungkin nggak taat juga orang nggak ada yang lihat, tapi dia taat. Juara pertama ini telah mengerem dengan baik, memperhatikan kepentingan orang lain, meskipun ia sedang ikut lomba. Terbukti ketika ada orang sedang memapah sakit dan tidak menyeberang, dia berhenti dulu. Juara ini taat bukan karena takut pada polisi. Tidak banyak bercakap pada penumpang meskipun keluarganya sendiri. Alvan dan Benik deg-degan. Itu kan bapak kita. Itu kan Pak Sumo, itu kan si Mulus. Saudara-saudara, juara kita kebetulan juga seorang pembantu setia polisi lalu lintas di Probolinggo, karena biasa mengajar calon-calon sopir dengan teori peraturan lalu lintas. Ia telah memberi tauladan yang baik sekali. Peserta nomor 9 diharap tampil ke depan. Pak Sumo seolah tak berdaya untuk berdiri, langsung lemas kaget karena tidak sedikit pun ia mengira. Peserta nomor 9, hadirin hiruk pikuk mengharapkan sang juara segera muncul. Sumo Diharjo, kendaraan Fiat 1918. Wah, tawa meledak. Seluruh hadirin berdiri, bertepuk tangan dan tertawa. Pak Sumo dipapah oleh Alvan maju ke depan. Benik mengikuti di belakang. Kalau saja tidak dia menguatkan batin, mungkin ia juga pingsan saat itu. Betapa tidak kebahagiaan bertubi-tubi dialaminya dengan si Mulus oplet tua mereka. Seorang hadirin berdiri dan memimpin hadirin lainnya pun bertepuk tangan. Pak Sumo menerima piagam dan hadiah dari Bapak Bupati. Ketika dipersilakan untuk mengucapkan sepatah dua patah kata, Pak Sumo kembali tertegun. Hadiah itu akan diberikannya kepada Benik. Pak Sumo menghapus air mata gembiranya dengan ujung lengan kemejanya. Hadirin tiba-tiba disiram air yang paling dingin. Sunyi sepi di aula. Pak Sumo berdiri tegak, mencoba berbicara. Ia dilahirkan di kota Malang, tapi hampir sepanjang hidupnya ia bergaul dan hidup di tengah-tengah orang Madura atau orang yang berbahasa Madura. Dalam saat-saat penuh haru seperti itu, Pak Sumo hanya bisa melahirkan perasaannya, mengutarakan perasaannya dalam bahasa Madura. Artinya, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada saudara-saudara semua, lebih-lebih kepada Pak Bupati dan Pak Kepala Polisi Lalu Lintas yang telah mengangkat derajat saya menjadi sopir nomor 1. Sebenarnya saya merasa tak berani menerima sebutan itu. Saudara-saudara semua, saya ini hanya seorang sopir biasa. Kalau Bapak Polisi Lalu Lintas tadi memerintahkan, menganjurkan, ya saya menceritakan riwayat saya jadi sopir tak ada yang istimewa. Saya menjadi sopir seorang Belanda. Saya bertemu dengan istri saya. Ia menjadi koki masak di rumah orang Belanda yang rumahnya bersebelahan dengan tuan saya. Seterusnya berganti-ganti saya mengikuti orang yang mempunyai mobil sampai saya punya mobil sendiri ini, si Mulus ini. Saya tak bisa menerima kehormatan dari saudara-saudara semua dan dengan melupakan jasa istri saya. Semua kehormatan ini untuk istri saya. Juga kepada si Mulus, oplet kesayangan, oplet tua yang mendatangkan rizki, uang untuk menyambung usia saya beserta istri dan untuk ongkos sekolah anak-anak saya. Jadi saya ini hanya sopir biasa. Ya pernah melanggar aturan sekali dua, tapi maaf ya Pak Kasa, jangan ditangkap sekarang ya. Bukan melanggar bagaimana, 1-2 kali kelebihan penumpang, tidak tega orang berpanas-panas menantikan oplet lewat. Tepuk tangan riuh rendah kembali memekakkan telinga. Tepuk tangan ini kembali memenuhi halaman parkir ketika si Mulus meninggalkan kantor polisi untuk kembali ke Probolinggo. Happy ending, si Mulus yang kadang rusak, kadang diservis menjadi juara 1. Pak Sumo juara 1 dalam karnaval mobil. Masya Allah. Selesai cerita si Mulus, cerita yang bagus ya, mengharukan perjuangan Pak Sumo, Ibu Sumo, Beni, Alvan, dan si Mulus oplet tua. Sampai jumpa dengan buku lainnya, cerita lainnya. Assalamualaikum.